Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. أن الله يعلي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفادهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة فجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة صاحب الكتاب إمام أحمد بن عطاء الله ثم إلى سيد الشرفاء في سلف عمر دار ثم إلى هدرة والهب أبو بن محسن عطاء ثم إلى سيد نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صالح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Melanjutkan hikmah yang lalu. Hikmah yang ke-71. An'ama alaika awalan bil ijad wa thaniyan bitawalil imdad.
Yang pertama, Allah memberimu nikmat penciptaan, maka kemudian terus menerus memenuhi semua kebutuhan. Bersambung apa? Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat ijad adalah berupa apa? Menciptakan kita dari tiada menjadi ada. Itu nikmatul ijad. Maka nikmat ijad ini diberikan oleh Allah kepada seluruh hamba-hamba yang Allah ciptakan.
Kemudian kenikmatan yang kedua yang diberikan oleh Allah adalah al-imdad, yaitu menjadikan wujud kita selanjutnya. Artinya kita sampai sekarang masih diwujudkan oleh Allah. Besok masih diwujudkan, lusa masih diwujudkan. Ini disebut namanya nikmatul imdad. Allah masih melanggengkan terus wujud kita. Apabila kita sudah mengetahui permulaan wujud itu adalah nikmat dan pertolongan Allah, begitu pula kelanggengan wujud adalah kenikmatan dari Allah, maka engkau akan mengetahui bahwa kelemahan dan ketidakberdayaanmu itu adalah menjadi sifat dasar, sifat pokok. Apa itu? Iftikor. Setiap hamba itu adalah orang yang punya sifat dasar butuh kepada Allah. Iftikor ini menjadi sifat nafsiyahnya tiap-tiap hamba. Apa nafsiyahnya hamba? Iftikor ila rabbih, butuh kepada pertolongan Tuannya. Sejak dia diciptakan pertama sampai keberlanjutan wujudnya, selalu dia butuh pada pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya keberadaan kita ini adalah keberadaan yang fana, yang tidak langgeng, yang bisa hancur kapan saja. Kok sekarang keberadaan kita masih tetap, masih wujud? Maka ini adalah betul-betul bagian dari kenikmatan dari Allah. Dikatakan dalam surat Yasin apa? Wa inna sya'nughrikhum wala sarihalahum walahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Jadi kalau Allah itu berkenan, Allah berkemauan, seluruhnya itu sewaktu-waktu bisa dihancurkan oleh Allah, sewaktu-waktu bisa dibinasakan oleh Allah, karena semuanya itu hakikatnya fana. Yang langgeng, yang qadim itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala, selainnya fana. Kita pun termasuk hamba-hamba yang fana, hamba-hamba yang tidak langgeng, hamba-hamba yang senantiasa butuh untuk dilanjutkan wujudnya oleh Allah. Maka apabila kamu bercita-cita untuk terus bisa wujud, maka berarti kamu bersiap senantiasa bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ente bersiap bersandar untuk selalu butuh kepada Allah, karena ketika ente punya keinginan besok untuk hidup, yang kecil pengen gede, yang miskin pengen kaya, yang sakit pengen sehat, maka untuk melanggengkan itu semua kamu pasti butuh pada pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka pertolongan Allah kepada hamba-hambanya itu ada dua macam. Yang pertama, pertolongan yang menjadi sebab kuatnya jasmani seorang hamba. Karena untuk menjadi langgeng, untuk menjadi terus ada, untuk bisa wujud lagi, Allah menjadikan hukum sebab akibat. Dengan apa? Seseorang kalau mau langgeng hidupnya, ya dia butuh pada makanan, butuh kepada kekuatan jasmani berupa makan, minum, pakaian. Ini sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang hamba kalau dia pengen terus bisa hidup. Maka Allah menjadikan memenuhi semua kebutuhan itu. Kamu dijadikan diberi oleh Allah makanan, diberi oleh Allah minuman, ditumbuhkan oleh Allah makan makanan, minuman, dan Allah jadikan untuk kalian pakaian. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah pertolongan yang menjadi kekuatan dan makanan ruhaniyah. Rupanya apa? Iman, ilmu pengetahuan, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam diri manusia itu ada ruh dan jasad. Maka kalau jasad ini butuh asupan, maka ruh juga butuh makanan. Apa makanannya ruh? Ilmu. Makanannya ruh ibadah, iman. Itu makanannya ruh, hingga ruh menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi damai. Tapi kalau kita nggak pernah menyirami ruh dengan itu semua, maka pasti akan muncul kegelisahan, ketidaktenangan, ketidaktentraman. Maka pertolongan yang pertama ini berlaku umum bagi sekalian orang, baik itu mukmin ataupun yang kafir, yaitu nikmatul ijad. Semua dapat. Mau iblisnya sekalian juga dapat, namanya nikmatul ijad. Sedangkan pertolongan Allah yang kedua itu hanya berlaku untuk orang-orang mukmin saja. Oleh sebab itu, wahai para orang-orang mukmin sekalian, hendaknya kalian semua tidak melupakan pemberian Allah yang berupa nikmat iman, senang berbuat taat yang diletakkan Allah di dalam hatimu. Tetapnya nikmat iman, nikmat melakukan ketaatan, nikmat membenci kekufuran, nikmat membenci kemaksiatan yang Allah letakkan dalam hatimu, itu adalah anugerah Allah. Ente benci sama maksiat, ente benci sama kekufuran, ente senang sama ketaatan, senang dengan perbuatan baik. Ini karunia Allah, nggak tiba-tiba muncul sendiri di hati kamu, enggak. Apa buktinya? Banyak orang yang nggak mendapatkan itu. Tapi kalau nikmat makanan dapat semuanya. Mau kafirnya dapat, mukminnya dapat. Ini nikmat makanan,
nikmat minuman, nikmat pakaian, semuanya dapat. Tapi nikmat yang kedua, nikmat ruhaniyah, Allah hanya membagikannya kepada orang-orang mukmin. Maka sadarilah itu, syukurilah itu bahwa Allah mengkaruniakan kepada dirimu kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang kafir. Karena sesungguhnya kesemuanya itu adalah nikmat yang paling agung dari pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba tidak akan bisa mendapatkan nikmat tersebut. Begitu pula tidak ada perantara sama sekali yang bisa mencapai kenikmatan tersebut jika tidak ada pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa ente mau nyogok siapa? Mau nyogok kiai, tolong Pak Kiai doain biar di hati saya ada cinta sama Allah, biar imannya kuat, biar di hati saya nggak suka maksiat. Tetap apabila tidak ada ketentuan dari Allah, Allah tidak akan meletakkan semua itu dalam hati seorang hamba. Kalau Allah menghendakinya, maka seorang hamba akan dikaruniai semua itu dari Allah. Ini namanya anugerah, namanya fadl. Murni itu berasal dari pemberian Allah. Allah nggak bisa dipaksa. Makanya dikatakan apa? Para nabi mendoakan agar pamannya dapat hidayah, nggak bisa. Nabi Nuh mendoakan anaknya dapat hidayah, nggak bisa. Allah itu murni anugerah Allah. Jadi kalau ente melihat ini semua, maka harusnya kita menyadari bahwa ketika diri kita kok bisa mendapatkan karunia itu, berarti itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saya ini kan gara-gara bapak saya kan soleh, gara-gara kakek saya orang soleh, jadi saya ikut-ikutan soleh. Kata siapa? Nabi pingin doain anaknya biar dapat hidayah, nggak dikasih oleh Allah, ya nggak dapat. Pengen doain pamannya, ya nggak dapat. Nabi pingin doain istrinya biar jadi soleh, nggak dapat. Istri Nabi Lut ingkar. Di antara peristiwa-peristiwa yang ini diberitakan kepada kita agar kita mau berpikir, menyadari bahwa ketika sekarang ini kita mendapatkan anugerah iman, anugerah keyakinan, anugerah ilmu pengetahuan, cinta melakukan ketaatan, benci sama kemaksiatan, ini betul-betul murni karena pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib bersyukur atas semua anugerah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba wajib mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran tentang hal ini. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala membuatmu
mencintai keimanan, dan Allah menghiasinya di dalam sanubarimu, dan ia menyembunyikan kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan di dalamnya. Allah menjauhkan, Allah nggak membuat kamu cinta sama kafir. Allah menjauhkan kamu cinta sama maksiat, cinta sama kefasikan. Maka mereka yang mendapat itu semua adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah karena fadl dan kenikmatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu nggak bisa ingkar. Nikmat yang kita terima sekarang ini betul-betul anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi seorang hamba untuk mengetahui takdir ini, nikmat iman ini, nikmatnya ketaatan. Seorang hamba harus mengetahui kebenciannya pada kekufuran, kebenciannya pada kemaksiatan. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohonlah kepada Tuhanmu agar melanggengkan kenikmatan ini, serta memohon kepadanya agar mampu menjadikannya. Jangan sekali-kali bersandar menyangka kenikmatan ini langgeng lantaran kekuatan akal pikiranmu, langgeng lantaran mujahadahmu, langgeng lantaran keuletanmu. Sehingga para arifin berkata, barang siapa meyakini kemampuan menauhidkan Allah pada akal pikirannya, maka hal itu tidak bisa menyelamatkannya dari siksa api neraka. Jadi ngaji tauhid itu sababnya. Allah menghendaki seseorang punya kekuatan iman, maka Allah jadikan sababnya dia ngaji ilmu tauhid. Bukan ilmu tauhidnya yang menjadikan dia kuat, tapi sadarilah bahwa Allah menjadikan itu betul-betul murni anugerahnya. Makanya Allah memilihkan siapa yang mau ngaji gitu. Dikatakan apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah akan menjadikannya orang yang mengerti tentang hukum. Itu sababnya gitu loh. Lah, Allah bagaimana bisa mencintai seseorang? Itu fadlnya Allah. Gak bisa kita intervensi Allah. Ya Allah sayang, gak bisa. Itu murni anugerah Allah, murni pilihannya Allah. Adapun sababnya, maka Allah jadikan sabab. Orang ngerti fikih, sababnya ngaji. Orang ngerti akidah, sababnya ngaji. Orang bisa baca Quran, sababnya ngaji. Ini Allah kalau menghendaki pada seseorang, maka Allah jadikan sabab. Seperti Allah menjadikan tubuh kamu kuat, sababnya apa? Makan, minum. Bukan makan, minum bikin kamu kuat, bukan. Itu sabab saja. Kalau tanpa makan, minum, badannya kuat bisa? Bisa. Contohnya siapa? Malaikat. Tanpa ngaji ilmu tauhid, malaikat mengesahkan Allah. Bisa Allah jadikan. Tapi manusia tidak demikian. Manusia berjalan sesuai perintahnya Allah. Maka Allah jadikan kita usaha. Maka untuk badannya kuat, kita usaha cari makan, cari minum. Allah siapkan makan minumnya. Untuk jadinya akidahnya kuat, imannya kuat, Allah jadikan ilmu tauhid.
untuk jadinya bisa paham hukum-hukumnya Allah, ngerti mana yang halal, mana yang haram, ngaji ilmu fikih hingga kamu bisa jadi ahli ibadah, bisa selamat dari nerakanya Allah. Ini menjadi sababnya. Maka mengetahui bahwa iman yang kita miliki adalah nikmat dari Allah merupakan bentuk syukur, dan tidak mengetahuinya bentuk dari kekufuran. Menganggap bahwa nikmat itu dari dirinya sendiri, maka itu bentuk kekufuran. Kalau kamu kufur, hati-hati. Allah mengatakan apa? Lain syakartum la azidannakum. Hati-hati nih. Kalau ente bersyukur, Allah tambah kamu nikmat. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau ente kok sampai kufur, Allah akan mengadab kamu. Dan Allah nggak butuh kamu terima kasih ya Allah, saya dikasih iman, dikasih Allah, nggak butuh. Yang kafir sampai sekarang malah tiap hari mencaci Allah, tiap hari menjelek-jelekkan Allah. Allah masih tuh kasih hidup, Allah masih tuh kasih nikmat. Padahal apa pentingnya orang-orang ini? Tiap hari mencaci Allah, tiap hari menghina Allah, tiap hari nggak ada syukurnya sama Allah. Tapi Allah masih lah kalau saya bersyukur ngapain? Kamu beruntung, namanya tahu dari mana itu berasal. Kalau kamu bisa bersyukur, justru Allah akan nambah lagi nikmat untuk kamu. Lah, tambahnya nikmat bagaimana terus? Ya jadinya tambah syukur lagi. Makanya Nabi kalau ngomong apa? Ketika dijanjikan sama Allah, ya Rasulullah, kamu akan diberikan oleh Allah kekayaan yang berlimpah. Semua kerikil-kerikil di kota Madinah ini akan dijadikan emas berlian untuk kamu. Karena Nabi, saya cukup kalau bisa sehari bisa makan, sehari lapar. Kenapa? Ketika saya dijadikan lapar, saya bersabar, dapat pahala sabar. Kok dijadikan kenikmatan makan, saya bisa bersyukur. Jadi Nabi itu tiap hari syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Bentuk dia bisa menyadari bahwa kenikmatan dari Allah. Ketika nggak punya, memang Allah sedang menghalanginya. Bukan Allah kehabisan stok, bukan. Nggak ada stok yang habis, nggak ada. Memang Allah sengaja menghalanginya. Coba bagaimana kamu bersikap. Oh ya Allah, sabar. Kok ada syukur. Ini yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita menganggap Allah tidak mampu memberikannya kepada kita. Terus di antara yang dikatakan pula oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, yang dikatakan oleh siapa? Syekh Abu Thalib, barang siapa menyatakan bahwa iman adalah hasil usaha pikirannya atau karena kemampuannya sendiri, maka dialah yang disebut orang yang kufur nikmat. Dan aku khawatir Allah akan menghilangkan iman orang-orang yang menyatakan hal tersebut karena ia menggantikan syukurnya dengan kekufuran. Sebab Allah mampu membolak-balikkan hati hambanya. Tauhid menjadi syirik, taat menjadi maksiat. Jadi sekali lagi, bahwa ketaatan yang kita peroleh sekarang ini
bukan karena keuletan kita, bukan karena keteguhan hati kita, tapi karena Allah menganugerahkan ketaatan itu, cintanya kita berbuat taat di dalam hati kita. Begitu pula kita benci maksiat, kita nggak senang maksiat, itu juga anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu bisa punya iman, kenapa? Bukan karena kamu tauhidnya tinggi, kamu akalnya cerdas, punya dalil-dalil yang banyak, bukan. Karena Allah memang menentukan kamu menjadi orang yang ahli iman, ahli akidah. Itu ketentuan Allah, anugerah Allah. Anugerah Allah mendahului sebelum usaha kamu. Usaha kamu hanya sabab yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang itu melakukan ketaatan, kita menyadari ketaatan itu betul-betul adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita benci maksiat, itu anugerah dari Allah. Dikatakan oleh ulama apa? Ini kalau kamu pengen dapat rahasia, ada cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ini sabab namanya. Apa sababnya? Ketika kamu minum air, maka minumlah di dalam setiap tegukan kamu diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Maka minum lagi diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Maka minum lagi diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Maka dengan 3 tegukan tadi dikatakan oleh Nabi apa? Selama itu kamu kerjakan, air yang dalam diri kamu akan membersihkan setiap keinginan maksiat dalam hati kamu hingga tidak tersisa keinginan untuk maksiat. Itu rahasianya. Kalau minum 1 tegukan diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Minum lagi diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Maka ini sabab namanya, bukan kan saya udah minum cara Nabi ya pasti hilang. Enggak juga gitu loh. Tapi Allah yang dengan anugerahnya menentukan itu. Jadi sabab ini kalau kamu kerjakan, maka kamu mendapatkan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok nggak hasil, tetap hatinya pengen maksiat, maka anugerahnya Allah itu tidak bisa dipaksakan dengan cara apapun. Anugerah Allah betul-betul murni atas pilihannya sendiri. Mungkin minumnya kamu nggak ikhlas, mungkin caranya kamu minum nggak benar, mungkin air yang kamu minum nggak benar, bacanya bismillah tapi nyolong air tetangga. Begitu dulu, nanti dicek dulu nih, kok belum beres, ada apa? Ya kamu cek apa masalahnya gitu loh. Maka diantara caranya kita mensyukuri 2 nikmat itu bagaimana? Nikmat ijad, nikmat diciptakan, nikmatul imdad, cara syukurnya bagaimana? Maka dikatakan oleh para imam kita, ketika kamu mau bersyukur, oh saya ini di dunia tetap dijadikan oleh Allah bisa hidup, bisa langgeng. Untuk bisa langgeng hidup, saya butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Kalau ini semua nggak ada, berarti jalan saya untuk hidup juga nggak ada. Lah, agar saya bisa bersyukur Allah berikan itu bagaimana?
Makanya ada orang-orang yang berusaha untuk terus melestarikan dunia. Bagaimana nggak terjadi peperangan, bagaimana nggak terjadi pengundulan hutan, bagaimana nggak terjadi penebangan liar, pembakaran, agar apa? Semua sarana untuk hidup kita masih ada. Kamu tahu di dunia ini sering terjadi yang namanya tsunami, sering terjadi gunung meletus. Ketika terjadi gunung meletus, terjadi kehancuran enggak? Hancur. Maka kehancuran yang seperti itu Allah menjadikan sabab bumi ini dengan cepat bisa memperbaikinya. Ada jalan yang Allah jadikan untuk bumi ini cepat bisa reproduksi lagi, sehat lagi. Tsunami cepat. Tapi ketika kehancurannya di tangan manusia, ini kehancuran yang luar biasa. Sampai bumi tidak bisa cepat untuk memproduksi pergantiannya. Sekali gundulin hutan, hektaran. Bagaimana mau tumbuh dengan cepat buminya coba? Nah, kalau ada pohon yang roboh kena petir, ada yang pohon yang roboh dua, cepat tumbuh lagi langsung diganti. Nah, ini sekali tebang. Satu hutan digundulin semuanya, sak gunungnya dia hancurin, pangkas gunungnya, nggak terima kayunya doang. Ini bentuk yang harus kita jaga. Makanya kalau ada orang-orang di dunia ini yang membuat organisasi, membuat perkumpulan kemanusiaan, bagaimana menjaga dunia, menjaga kelestariannya, dukung. Kenapa? Itu bentuk rasa syukur kita pada nikmatul imdad. Nikmatnya kita dilanggengkan oleh Allah. Bagaimana udara tetap sehat, bagaimana pabrik-pabrik yang limbah-limbah ditutup, itu didukung. Kenapa? Kalau ini udara tercemar, maka nafas kamu juga tercemar. Kehidupan manusia juga terancam. Ini jalannya. Jadi bukan bodoh amat lah, yang penting saya, nggak bisa. Berarti kamu nggak mensyukuri kamu itu dilanggengkan oleh Allah. Kayak kamu, kapan matinya saya ini. Ketika kita tidak menjaga keberadaan dunia, nggak menjaga keberadaan ekosistem, nggak menjaga keberadaan, ini bentuk syukur kepada Allah. Lah, bentuk syukurnya iman, bentuk syukurnya dijadikan di hati kita iman, di hati kita punya keinginan taat, punya keinginan untuk tetap menjaga ibadah, jauh dari maksiat, jauh dari kekafiran. Bagaimana? Ketika kamu makan, jaga makanannya tetap halal. Bagaimana memakan makanan yang halal? Maka orang-orang yang salikin, yang udah sampai makom-makom khusus ini, mereka ketika di kota ini masih ada jalan untuk makan halal, mereka akan tinggal dengan masyarakat. Tapi ketika di tengah-tengah kota sudah susah untuk cari halal, dia akan hijrah ke desa. Akan lebih memilih cari tempat yang bisa untuk makan yang halal. Kok di desa juga udah susah, kemana dia? Hutan. Menyendiri. Kenapa? Memang tujuan hidupnya bagaimana bisa makan yang halal. Untuk melanjutkan hidupnya bisa ibadah, tetap taat kepada Allah, gak maksiat kepada Allah. Di antaranya menjaga bagaimana makanannya tetap bisa halal, minumannya bisa halal, pakaiannya bisa halal. Makanya sufi-sufi dulu pakaiannya apa?
baju dari bulu domba. Kenapa? Itu yang paling halal. Kambingnya kamu peroleh dengan cara yang halal, kambingnya kamu sembelih, kulitnya dipakai untuk baju, jelas halalnya. Gitu loh. Maka mereka milih itu. Makanannya halal, minumannya halal. Ini caranya dia bersyukur kepada Allah agar terus hidupnya bisa ngelakuin ketaatan. Imannya dia terus langgeng. Iman bagaimana? Ngaji tauhid, ngaji akidah, bagaimana cara menolak keraguan-raguan, bagaimana cara menolak kebimbangan. Kalau ada orang yang mau meragukan, kamu tolak. Itu caranya begitu, cara bersyukurnya. Bukan harus yang penting yakin aja lah. Jadi kamu nggak punya cara bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah dapat nikmat, gimana menjaga nikmat ini gitu loh. Biar terus kita bisa menjadi orang-orang yang bisa bersyukur kepada Allah. Bukan setelah dapat nikmat, kan saya nggak minta, malah dia aja yang mau ngasih. Iya, kamu nggak minta. Tapi setelah kamu dikasih, kamu nggak bisa keluar dari dua, terima kasih atau mengingkari. Dia ngasih nggak pakai pamitan. Saya mau ngasih nggak, kamu dimunculkan tahu-tahu celing jadi wujud. Nah, kayak begitu orang wujud, ada orang-orang ateis, orang-orang gara-gara Tuhan saya muncul di dunia, maka hidup saya susah begini. Tuhanlah yang menjadikan hidup saya susah. Maka kalau saya ketemu Tuhan, saya akan tuntut dia gara-gara menciptakan saya. Coba. Saya nggak pesen, nggak apa kok diciptakan. Yang nyuruh nyiptain saya siapa? Ada orang-orang begitu coba. Nah, mestinya kalau dia sudah sadar dirinya nggak bisa wujud sendiri, muncul itu diciptakan oleh Tuhan, dan diciptakan di dunia adalah sebuah kenikmatan, maka syukuri, mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan tambah kenikmatan itu, bukan malah menjauh dari Allah. Nah, kalau itu malah menjauh dari Allah, ya Allah halangi tambahnya kenikmatan. Makanya kata orang-orang ahli iman apa? Andai kamu sekarang udah taat sama Allah, diberi kenikmatan, diberikan iman, diberikan anugerah, terus tiba-tiba kamu dibukakan oleh Allah tulisan di langit bahwa kamu akan masuk neraka, gimana? Ya, ngambek nggak kamu kira-kira? Padahal kamu udah taat ibadah, udah ngelakuin banyak kebaikan, kok tertulis kamu akan masuk neraka. Kira-kira apa sikap kamu? Ya Allah, mau dihapus ya Allah. Bu ya kasihan, jangan ya Allah. Pilihan Allah itu dipilihnya sendiri. Maka seseorang hamba yang dia ridho kepada Allah, ketika dia melihat tulisan dirinya berakhir dia akan masuk neraka, mestinya yang dia ucapkan apa di hatinya? Ya Allah, memasukkan saya ke neraka itu adalah pilihanmu ya Allah. Selama itu saya masuk dibarengi rahmatmu, saya terima ya Allah. Gitu. Selama masuknya dibarengi dengan rahmatmu ya Allah. Kalau memang dengan masuk itu menurunkan rahmatmu ya Allah, bukan protes, bukan. Jadi hati yang sudah terikat sama Allah, hati yang sudah terikat sama tahu tentang keimanan,
apalagi hati yang sudah bisa menumbuhkan cinta kepada Allah, ini akan jadi luar biasa nantinya. Berasal dari mana? Dari tadi banyak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bisa terus begitu, terus bersyukur, terus tahu kepada Allah, kenal kepada Allah, tinggal maksiat, tinggal yang subhat, tinggal yang, maka akan muncullah nanti anugerah-anugerah Allah yang lainnya. Syukur nikmat yang satu muncul, anugerah yang baru muncul terus, hingga kamu dijadikan oleh Allah punya banyak rahmat, hingga bisa kumpul bersama orang-orang yang istimewa. Inilah bagian dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang harus kita syukuri, dan bagaimana cara mensyukurinya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam golongan orang-orang yang senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kita semua ya Allah masuk dalam golongannya orang-orang yang sedikit, karena orang yang bisa bersyukur kepadamu hanyalah orang-orang yang sedikit. Dan jadikanlah kami ya Allah menjadi orang-orang yang senantiasa bisa mendapatkan anugerah di dunia dan anugerah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa la niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi'annana tarafna wa annana asrafna 'ala al-adha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana aurati wa amin rawati wa ufili walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah. Amin rabbi isma fadlan wa judan manna labik disabi minna bil mustafa rasuli Nabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi ada qasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa danahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.